Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asik aja. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Ya, berkat rahmat Allah, kita bisa melanjutkan lagi kajian kita pada hari ini. Selanjutnya, mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa dikenali sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Ibu-ibu Bapak sekalian, mari waktu kesempatan yang berharga ini kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk mengembangkan kemampuan kita di dalam membaca bahasa Arab, memahami maksud teks-teks yang kita baca, serta bisa kita tunjukkan pemahaman tersebut melalui cara pembacaan yang sesuai aturan kebahasaan yang berlaku dalam bahasa Arab. Untuk itu ibu-ibu, Bapak sekalian, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik ibu-ibu Bapak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kaidah terkait dengan perubahan yang terjadi pada akhir dari fiil mudhari. Yaitu pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ketika kita membahas fiil mudhari, itu fiil mudhari'nya dalam status marfu'. Ya, bentuk-bentuk fiil mudhari yang kita kenali, ya, kita kenali mula-mula yang kita baca di kamus, yang kita baca di contoh-contoh yang banyak kita temukan ketika berkenalan, itu dalam kondisi fi'il mudhari'nya marfu'. Nah, pada pelajaran kita ini diperkenalkan lebih lanjut bahwa sebagaimana isim itu bisa berubah-ubah dari marfu menjadi mansub, kemudian jadi majrur. Nah, kita untuk fi'il ada keserupaan dengan itu bahwa dia juga bisa berubah-ubah. Yang kita pelajari sekarang adalah dia marfu, kemudian ya, pada pelajaran yang sebelumnya kita pernah belajar juga bahwa fi'il itu mansub, ya, mansub. Nah, yang sekarang kita pelajari bahwa fi'il itu majzum. Dengan demikian sudah kita pahami, ya, kita sudah berkenalan dengan seluruh kondisi perubahan i'rab pada isim maupun fi'il, ya, pada isim maupun fi'il. Sementara kalau untuk kata harf, ya, kalau kata harf dia berbeda dengan dua jenis kata yang lain, tidak ada perubahan yang terjadi pada akhir kata harf, dia seperti apa adanya yang kita kenali, seperti itu kita dulu mengenalnya, selanjutnya juga akan terbaca seperti itu, kecuali ada penyesuaian dari segi faktor bunyi. Ya, kedua ada penyesuaian dengan faktor bunyi ketika dirangkai dengan huruf-huruf yang lain. Ya, jadi kita sudah mempelajari marfu, ya, fi'il mudhari yang marfu sesuai dengan berbagai macam perubahannya. Kemudian yang mansub sudah pernah, dan sekarang kita berkenalan dengan fi'il mudhari yang majzum. Penandanya bahwa untuk majzum dalam bentuk tunggal ujungnya itu sukun. Ya, ujungnya sukun. Sementara kalau untuk bentuk jamak dan untuk yang mu'annats itu ketika marfu itu ada nun di ujungnya, ketika marfu itu ada nun di ujungnya,
Maka manakala fiil mudhari tersebut majzum, nun tersebut tidak dimunculkan. Nunnya tidak diikut sertakan. Kemudian berikutnya ibu-ibu, Bapak sekalian, kita perlu mengingat lagi ya, ada beberapa faktor yang membantu kita untuk mengenali bahwa fiil tersebut majzum atau tidak. Ya, sehingga kita bisa dengan mudah membaca majzum dengan ketentuan umum seperti tadi untuk tunggal ujungnya sukun, untuk muannats dan untuk yang jamak yang diakhiri dengan nun itu nunnya tidak disebutkan, tidak dimunculkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah kalau didahului oleh lam, ya, didahului oleh lam, ya, kata lam. Kemudian yang kedua adalah kalau didahului oleh la. La ini dengan dua pemahaman, bahwa ada la yang bermakna jangan, dinamai dengan la an-nahiyah. Kemudian ada lam yang ya, ada la yang bermakna jangan, kemudian ada lam. Ya, ada lam yang memiliki makna perintah, yang dikenal dengan istilah lamul amr. Jadi ada lam, kemudian ada la, kemudian huruf lam sendiri yang memiliki makna perintah lamul amr. Itu sudah kita pelajari, dan pada pertemuan sebelumnya juga alhamdulillah kita sudah mencoba menerapkannya lebih lanjut bersama dengan pemahaman-pemahaman kita yang lain. Tentu ini tidak cukup, pemahaman-pemahaman kita yang lain tentang mubtada, tentang khobar, tentang maf'ul bih, tentang jar majrur, ya, tentang mudhof ilaih, tentang man'ut na'at, itu sudah kita pelajari. Itu akan kita genapi juga dengan pemahaman kita terkait dengan fiil mudhari yang majzum. Selain tadi ya yang kita kenal dengan jumlah ismiyah diawali dengan mubtada, kita juga sudah mempelajari jumlah fi'liyah ya Ibu Bapak sekalian, yaitu kata yang diawali dengan fi'il, kemudian diikuti berikutnya oleh fa'il, kemudian berikutnya diikuti oleh maf'ul bih, diikuti oleh jar majrur, diikuti oleh man'ut na'at, diikuti oleh zorob seperti yang sudah kita pelajari. Ya, zorob itu akan menambah kekayaan wawasan kita di dalam memahami teks-teks bahasa Arab. Yuk, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Pemahaman kita yang sudah kita miliki, kita lanjutkan lagi dengan berlatih. Ya, berlatih membaca nomor-nomor berikutnya yang kita temukan pada latihan yang pertama dari buku kita ini. Ya, kami persilahkan langsung Ibu Bapak sekalian, siapa yang ingin mengambil bagian terlebih dahulu. Nomor 1 sudah kita bahas bersama sebagai contoh. Nomor 2 juga sudah diawali oleh Bu Suryana pada waktu itu. Sehingga kita bisa lanjut ke nomor 3 sekarang. Ya, Pak Bambang, Bu Nuri. Ya Pak Ustadz, ya Pak Guru. Iya, silakan. Atas. Ya Pak Guru. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La tashrab ma'an kadiron. Iya, oke, bagus. Apa makna yang terpahami dari ungkapan tersebut, Bapak? Jangan minum air keruh. Iya, bagus. Siapa yang tidak boleh minum air keruh? Kamu. Iya. Dari mana dikenali kamunya? Tasrobu. Tasrobu. Taknya Tasrobu. Iya, oke. Taknya. Iya, oke, bagus. Tasrobu. La di situ bermakna jangan apa tidak? Jangan, Pak Guru. Iya, jangan. Tasrob. Ya, kalau la yang bermakna jangan, istilah bahasa Arabnya apa, Bapak? Lam nakiyah ya, nahiyah. Kalau la yang bermakna jangan, Lam apa nahiyah. istilah la apa? Lam nahiyah.
Iya, Guru. bukan lam tapi la. Oke, bukan Oh, la lam tapi nahiyah ya. la, gitu ya. La Ya. nahiyah. La Ya. an-nahiyah. Tuh. Kalau la an-nahiyah bagaimana mudhari setelah la an-nahiyah? Sukun Pak Guru. Iya, ujungnya sukun. Ya, oke baik. Coba ulang dibaca. La tashrob ma'an kadiron. Iya, bagus. Apa pertimbangannya ma'an bukan ma'a? Tidak ada la'al. Iya, oke bagus. Jadi ada dua alasannya ya. Pertama, tidak didahului oleh al. Yang kedua, bukan mudhof. Mudhof ya. Ya, Bukan yang mudhof. kedua bukan mudhof. Ada satu lagi ya. Tapi itu jarang kita bahas karena memang ilmu kita belum nyampe ke sana. Namun pernah juga kita singgung sesekali ya, Bu Nuri ya. Apa pertimbangannya? Lupa Yang satu lagi apa? apa ya pertimbangan. Pakai tanwin kan maksudnya ya Pak. Dia mau Tidak sorry tidak ya tidak pakai gitu. Iya, tidak pakai gitu. Yang Oh, tidak pakai, yang tidak pakai. jadi dia nakiroh ya. Yang tidak pakai, yang tidak pakai. Ya, Tadi yang kan tidak tidak pakai pakai nakiroh. tanwin. Pertama pertimbangannya tidak Oh, yang didahului tidak oleh pakai al. tanwin. Oh, iya iya. Oh, Kalau tidak pakai tanwin itu, ya dia pakai tanwin gitu bisa ya. mudhof. Dia pakai Oke, tanwin betul. karena tidak pakai al. Yang kedua itu, yang kedua Mudhof. tidak pakai tanwin karena dia bukan mudhof. Nah, bukan Yang mudhof. ketiga tadi dia pakai tanwin karena dia bukan. Dia Nah, bukan. Ya, iya, dia bukan itu. bukan yang gair munsharif, tapi kita jarang bahas gitu. Oke, bagus ya pertimbangannya. Ya, Pak Bambang, apa pertimbangannya? Ma'an bukan ma'in, bukan ma'un. Oh iya, maaf. Ah, ma'an nih, ma'an. Ya, apa pertimbangannya? Man. Ma'an bukan Oh itu ma'in, bukan ma'un. map maf'ul bih Pak Guru. Iya, oke, bagus. Bagus. Fiilnya Tadi apa? Nasrob. Iya, fa'ilnya apa? Fa'il kadiron. Ah, Fa'il oh bukan itu ya. Fa'il fi'il oh. Tasrobu fi'il fa'il. Oh fi'ilnya ma'an Pak Guru. Ya. Tasrobu. Tasrob. Ini fi'il fa'ilnya mana enggak ada ya? Oh fi'il fa'il. Fa'il itu Istilah lainnya fa'il apa ya? Istilah lain yang bisa kita gunakan untuk memahami apa itu fa'il. yang mengerjakan ya. Iya, betul, betul. Nah, itu tadi coba dicari tahu gitu ya. Tak tas tak Apa? Pak Guru. Tak, oke. Tak itu di depan apa di belakang? Di depan Pak Guru. Di depan. Tasrobu. Tuh. Yang namanya fa'il itu di depan fi'il apa di belakang fi'il? Harusnya di belakang ya. Oh, berarti kalau itu jangan tak dong. Oh, tasrobu ya. Tasbu ma'an. Ma'an tuh ini ya, predikat itu. Kalau begitu, Apa ya? ada ide? Enggak. Baik. Ibu-ibu yang lain, Iya, gimana Bang. Bu Nuri, Bu Suryana? Fa'ilnya apa? Antai. Iya, fa'ilnya anta. Tadi sudah ditanya sebenarnya Oh, kepada anta. Pak Bambang kan? Bahasa Indonesia. Tadi, Oh, tadi anta. sudah ditanya sebenarnya ke Pak Bambang tadi oleh saya. Tuh, sudah ditanyakan ke Pak Anta ya. Bambang oleh saya siapa yang gitu, siapa yang tidak boleh minum, kata Bapak itu anta Anta. katanya. Ya itu artinya sama sebenarnya dalam bahasa Arab. Ketika kita bicara tentang pelaku itu kita bicara tentang fa'il gitu.
Oke, bagus ya. Jadi ma'an adalah maf'ul bih. Kemudian berikutnya ini kadiran bukan kadirin bukan kadirun, apa pertimbangannya Pak? Kan ini naat, man'ut naat. Jadi Coba. ikutin Oke, bagus. Sekali lagi. Kadiran man'ut bukan kadirun bukan kadirin, apa? karena man'ut naat Iya, bagus. naatnya Oke. an. Bagus ya. Jadi kadiron ini karena man'ut naat, begitu ya Pak ya? Ya, Pak Guru. Iya, bagus. Pada waktu Bapak mengatakan man'ut naat, itu adalah jabatan satu kata atau man'ut naat itu adalah untuk dua kata? Dua kata, Pak Guru. Iya. Yang saya tanya Mak, satu kata apa dua kata? dua. Oh, kadironnya satu. Iya, kalau begitu, gitu. Bapak mau baik banget sama saya jadi nggak enak ya, nggak enak hati. Saya minta satu, Bapak ngasihnya dua. Saya jadi malu nanti minta lagi kalau begitu. Biar biar saya tidak takut itu ya, susah balas Iya. budi. Tolong dijawab satu aja ya Pak ya. Saya minta satu, tolong Ya, ya, kasih Pak saya Guru. satu. Iya, baik. Iya, kita coba ulang ya. Apa pertimbangannya kadiron bukan kadirin bukan kadirun? Ah, kadiron Iya, apa pertimbangannya? sesuai dengan kadiron tuh sesuai dengan mak, man'utnya Iya, berarti kadiran sebagai apa? berakhiran an. Berarti kadiran sebagai apa? Naatnya Iya, naat. begitu. Jangan ragu. Jadi kalau kayak begini ya Pak Bambang ya, kira-kira apa itu ya? Maksud saya kendalanya atau ya gampangnya, sulitnya bahasa Arab itu apa? Enggak kan? Harus banyak latihan, Pak Guru. Enggak kan ya, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu kan enggak kan ya. Enggak. Dalam kebutuhan sehari-hari gitu ya, dalam kebutuhan sehari-hari ya ini kan hanya perlu penyesuaian saja ya, perlu penyesuaian saja. Ya, ya, Pak Iya. Guru. Dan bisa jadi ya Bapak udah berpuluh-puluh kali ya dengar itu disebut-sebut, cuman karena Bapak hanya mendengar ya, bukan sebagai pelaku dan aktor utama, ya beda nih ceritanya kalau Bapak sekarang terlibat menjadi pelaku dan aktor utama, ya menemukan dan memahami. Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Ya, ya, Pak Kita Guru. lanjut Ya, Pak berikutnya, Guru. silakan Bu Nuri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yajibu alaika antakuma biwajibika. Ya, bagus. Apa makna ungkapan tersebut? Eh, kewajiban apa? Wajib atau harus kamu harus melakukan atau mendirikan kewajibanmu. Iya. Apa Jadi maksudnya karena mendirikan kewajiban? atau menegakkan, melaksanakan atau Iya, menjalankan. melaksanakan. Jadi apa? Maknanya Kamu kamu, ini harus menjalankan kewajibanmu. iya, kamu harus menjalankan kewajibanmu. Yaitu. Ada fiil mudhari yang dikenali di nomor 4. Ada. Ya, Ada yang mana? yajibu sama takuma. Iya, baik. Yang pertama, bagaimana statusnya? Dia marfu, mansub, atau majzum? Marfu Iya, itu. Apa pertimbangannya dia marfu? karena tidak didahului oleh huruf yang membuat dia jadi nasab atau jadi majzum. Iya, Jadi oke bagus ya. Karena tidak ada faktor penyebab. Gitu ya. ya. Gitu ya, istilah umumnya gitu ya. Karena tidak ada faktor penyebab untuk menjadi mansub atau majzum. Nah, kita pakai istilah begitulah. Ya, kita Ya. istilah begitu ya, karena tidak ada Tidak ada faktor, faktor, tidak ada faktor. tidak ada faktor penyebab, atau kalau mau dirikat tidak ada penyebab, Ya, tidak ada tidak ada penyebab
dia menjadi mansub atau majzum. Jadi ibaratnya lah ya, ibaratnya seperti tubuh kita ya, seperti tubuh kita tuh yang sehat itu kita sebut standar sehat itu adalah marfu. Ya. Ya. Tidak ada indikasi kalau yang betul, tidak ada indikasi. Apa? Indikasinya itu nanti yang di ujung kalau indikasinya. Indikasi kalau dia sakit, umpamanya lah, kalau dia sakit itu indikasinya hidungnya meler misalnya. Itu kalau kita, oh dia majzum, indikasinya apa? Sukun. Jadi sukunnya kita sebut sebagai indikasi. Baik, jadi yang pertama yajibu itu terbaca dalam statusnya marfu. Yang kedua apa tadi mudhari'nya? takuma itu. Iya, marfu, mansub apa majzum namanya sebutannya? Mansub. Ya, Iya, mansub, Pak. mansub. Apa indikasinya? Apa tanda yang kita munculkan untuk menyebut bahwa dia dalam kondisi mansub? Itu dibaca, ujungnya dibaca fathah. Ya, fathah. Jadi fathah ini apa faktor penyebabnya? Adanya an sebelum. Ya, baik. Ada an. Baik. Nah, baik, kita lihat ya. Kalau yajibu gitu ya, yajibu. Yajibu. Itu fiil ya tadi ya. Fa'ilnya apa kira-kira? Huwa. Fa'ilnya apa? Huwa. Huwa. Huwa itu apa maksudnya? Oh iya ini fa'ilnya Anta lah. iya dia tersembunyi ada jadi karena Apa enggak ini? adanya Apa belum fathah. kelihatan ininya? Sehingga masih Iya sembunyi. tidak kelihatan. Enggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau nggak kelihatan yang penting kan kita pahami ya. Dia Apa di sini? Apa yang nggak kelihatan? oh ini ya ya yajibu kan. Kalau yajibu huwa. Tapi alaika ya Pak. Oh, Yajibu apa maknanya? wajib Dia. atau Yang wajib apa di situ? oh itu ya mendirikan ini tadi ya melaksanakannya. Iya, itulah namanya fa'ilnya kalau begitu. Oh iya jadi tersembunyinya karena antakuma ini dia masdar muawal ya. Wih, keren. Kita Dia tuh bahkan belum di paham itu. sini antakuma tapi di sini ya berarti ya yang di sini si ini ya iya iya bingung juga sih awalnya. Baik. Oke, ibu-ibu yang lain, ibu bapak ada yang mau ditanyakan dari itu, dari diskusi dialog kami berdua tadi? Bisa dipahami maksud dan tujuan? Saya Pak Guru. Iya, bagaimana Pak Bambang? Kan kalau yajibu kan itu domainnya huwa kan? Iya, oke. Ya ya. Kalau terus Ya. di situ kok alaika, kaknya itu? Kak, anta, ya. Kak, anta ini gimana nih? Yang wajib Kalau di di situ, sini yang wajib apa di situ Pak? wajib Yang mendirikan wajib itu di kan? situ apa? Mendirikan. Iya, oke ya. Wajib adalah mendirikan. Itu wajib bagi siapa? Bagi huwa, bagi huwa. Hah? Wajib untuk siapa Pak? Untuk kamu ya, Iya, anta, itu dia. alaika. Iya, itu. Jadi di situ bukan itu melaksanakan kewajiban itu, bukan kewajiban, betul ya kewajiban di situ memang. Kita sebut ya tugas ya biar tidak ini, biar tidak berulang ya. Melaksanakan tugas itu wajib. Wajib bagi siapa? Wajib untuk siapa? Wajib untuk kamu. Ya, bukan untuk dia, bukan untuk mereka, bukan untuk saya, kira-kira begitu. Oh, iya, iya.
Ya, ya, Bu Guru ya. Karena kalau Ini kan dalam apa? bahasa Arab ya, logikanya yang namanya wajib itu berkaitan dengan perbuatan. Iya. Ya. Misalnya apa yang wajib? Puasa gitu. Ya, wajib puasa. Gitu. Tidak berkait. Misalnya dilarang gitu. Yang dilarang itu perbuatannya sebenarnya. Dilarang itu perbuatannya. Ya, dilarang apa? Dilarang mencuri, ya itu cocok tuh perbuatannya. Kemudian orang Arab berpikir itu haram mencuri bagi siapa gitu misalnya. Tidak boleh makan itu misalnya. Makan itu haram. Itu bagi siapa? Makan itu wajib bagi siapa? Misalnya kalau Oh, kita iya. puasa, maka makan itu haram bagi kita ketika puasa. Tapi kalau tidak puasa, makan itu makan itu tidak haram bagi kita. Jadi perbuatannya ya, perbuatannya bukan orangnya. Tapi kalau bahasa Ya, Indonesia kan ya. kita logikanya bilang kamu harus, bukan kamunya yang sebenarnya harus, tapi perbuatannya itulah yang harus. Mm. Oh, Iya. Emang bahasa ya, Arab ya, ya. itu ya lebih kaya ya untuk ini Ya, kan. itu secara logika Oke. lebih bisa diterima sebenarnya kalau di otak-atik begitu ya. Iya. Otak-atik. Sama kalau kalau dalam konteks yang lainnya, kalau kita berdoa ya, itu kalau berdoa misalnya itu kan bahasa Arabnya itu Robbik Firli kan, Mm. gitu. Robbik Firli. Jadi ada li ya, untukku lah kalau kita mau maknai itu. Tapi kalau orang Indonesia memaknainya ampuni aku kan. Langsung aku aja ya. Iya, aku Kalau gitu. bahasa Padahal aku Arab. itu kan bukan perbuatan salah kan aku. Iya. Padahal aku itu kan bukan dosa, bukan kesalahan. Yang Oh, iya, iya. dosa, yang kesalahan itu adalah misalnya berbohong. Ya, ya. Ya berbohong itu yang diampuni. Ya, berbohong itulah yang diampuni. Kebohongan siapa? Ya, ya, ya. Kebohongan milik saya. Begitu logikanya kalau orang Arab. Iya, jadi ini juga bisa diinin juga pelaksanaan kewajiban gitu ya. Jadi Iya. tuh Jadi oh, ya, pelaksanaan namanya kewajiban kewajiban itu harus dikaitkan dengan perbuatan. ditunaikan. Ya. Dia wajib itu bagi siapa, untuk siapa. Itu. Jadi beda logika berbahasanya antara Arab dengan Iya. gitu. Bisa ada pemahaman yang didapat, Ya, Pak? ya, ya, Pak Guru. Ya, Baik, Pak Guru. baik. Terima kasih. Terlihat Bu Ros sudah hadir bersama kita. Apa bisa ambil bagian berikutnya, Bu Ros, nomor 5? Ya, Pak Guru. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Litakif amamal fasli ya Muhammad. Iya, baik. Apa pemahaman yang dimiliki terkait makna kalimat tersebut? Berdirilah, wahai Muhammad, berdirilah di depan kelas. Iya, oke, bagus. Coba sekali lagi dibaca. Litakif amamal fasli ya Muhammad. Iya apa? Ya Muhammadun. Iya Muhammad. Ya Muhammadu. Iya, iya Muhammadu. Baik. Itu ada fiil mudhari di dalam kalimat yang nomor 5 ini. Ada Yang mana itu? takif. Bagus. Itu dalam kondisi marfu, mansub, apa majzum? Sekarang majzum. Majzum. Apa penanda yang Bu Ros berikan
untuk menunjukkan bahwa dia majzum? Ada li itu. Lam amar. Baik, sekali lagi. Apa penanda yang Ibu Ros, ya, yang Oh, Ibu Ros berikan untuk, ya, sinyal apa yang Ibu berikan sebagai bentuk penjelasan, ya, sinyal apa yang diberikan untuk mengatakan bahwa ini fiil mudhari ini majzum loh, bukan marfu, bukan mansub. Apa sinyal, apa ujung, tanda yang Ibu berikan? ujungnya dibaca sukun. Iya, baik. Itu ya, penandanya ditandai dengan ujungnya di sukun. Sukun. Apa faktor yang menjadikan statusnya itu cocok disebut majzum? Faktornya itu tadi ada li atau lam amar di Iya. awal. Oke, bagus, ada lam amr, ya. Oke, baik. Itu apa pertimbangan berikutnya? Amama bukan amami, bukan amamu. Karena zorof. Ya, oke, bagus. Lalu al-fasli bukan al-faslu, bukan al-fasla. Apa pertimbangannya? Karena dia jadi mazruf. Oke. Apa istilah lainnya mazrub itu kalau dalam konteks Mazruf, ini? mazruf itu yang dizorofkan. Yang disorotkan. Apa itu maksudnya itu, Buros? Ini Yang kayaknya Buros aja yang dizorofkan. paham itu maksudnya. Apa, Disorotkan gitu, yang apa di, itu? apa sih ya? Setelah zorof ada mazruf gitu Pak Guru. Ya, itu apa betul maksudnya? Kali ya. Mudok. Keterangan keterangan tempat setelah Iya, baik. Oke. itu. Kalau yang lain apa yang dikenali selain kita bisa menyebut al-fasli ini sebagai mazrub sehingga dia dibaca kasroh ujungnya, apa istilah lain yang bisa kita sebutkan untuk menjelaskan tentang kondisi tersebut? Manjum itu karena semua jorok itu Majum, manjum. Mazruf. Yang lain ada? Bukan majum mau majrut. Itu yang Karena semua jorok ya manjum. muduk. Yang saya tahu kalau i-nya muduk ilek. Iya, bagus itu lah. Majrut. Nyebutnya soal jangan kucrut. Iya. Baik, selain kita menyebut itu zorof mazrub, itu bisa juga kita kenali dengan mudof ilaih. Oh ya muduk ilek. Oke. Baik, Oh muduk terima ilek kasih. majrut. Ya, Majrut. kita lanjut berikutnya. Bu Suryana, sekarang silakan ambil bagian Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. La tan koti u la tan koti ul tan koti ul ida ata kemarin sih nulisnya tulun yaumin tulun al yaumin Sudah? tan koti ul ida ata tulun al yaumin Sudah? udah. Iya, bagus. Yang lebih utama dari bisa membaca dengan benar, harokat baris syakal yang benar, yang lebih utama dari itu adalah kita memahami maksudnya. Apa maksudnya, Bu Sur? Kalimat tersebut? Itu kalimat tersebut maksudnya itu siaran itu tidak berhenti sepanjang hari. Panjang tahu sebenarnya tahu
Siaran Sepanjang hari itu, tidak berhenti. Siaran. siaran itu Siaran radio. tidak berhenti. Sepanjang hari. Iya, bagus ya. Atau Yang bermakna siaran yang mana? Ida. Atau radio ini, radio. Yang mana? Tidak ada. Siaran yang mana? Tidak ada. Tidak ada. Iya, bagus. Itu tertulis di situ ya, tertulis di situ. Ujungnya dibaca Udah. apa? Tak, udah ada sakalnya saya baca. Iya, baik. Itu kira-kira apa posisinya dalam kalimat kalau dia tertulisnya demikian, al-idza'ata. Ini kalau misalnya itu mubtada khobar, ini ada isim. Ya, baik, bagus. Oh, ini Kita ulang lagi ya. Ya, fokusnya kita kemana fokusnya? Fokusnya Fokus ke kita ida. kemana? Ke ida. Iya, ke al-idza'ah. Ya, kita fokus ke al-idza'ah. Sekali lagi ya, ke al-idza'ah. Al-idza'ah di situ terbaca al-idza'ata. Ya, terbaca al-idza'ata. Kalau begitu cara membacanya, itu cara membacanya berarti gitu. Kira-kira aja nih, kira-kira biar lebih ringan gitu. Nanti kalau nanti keliru kan namanya juga orang berkira-kira ya. Kira-kira sebagai apa dia sehingga terbacanya al-idza'ata bukan al-idza'atu, bukan pula al-idza'ati. Kalau misalnya ada fiil kan ini fiil, kamu fiil dan fiil kalau itu biasanya saya bilang fa'il. Kalau ada fiil. Jadi al-idza'ata ini sebagai fa'il begitu? Kalau susunan Begitukah? ini susunan kalau susunan itu kalau susunan habis fiil kan fa'il. Kalau fiil berarti ini isim ada alnya. Apa ya lupa saya itu susunan apa itu namanya? Tak begitu biasanya mudok kalau ada tak a. Terus ada apa Pak Guru? Kalau Bu Sur apa? Kalau saya kan ini saya kenal dia sebagai isim. Iya, Saya sebagai tahunya karena ada kedudukannya, posisinya di dalam kalimat sebagai apa? karena Al-idza'ata. kalau ini susunan, kalau susunan dari pertamanya susunannya kan ini fiil pertamanya. Oke, terus? Habis fiil, lah fa'il gitu Iya, kalau saya oke. ingat mah. Jadi dengan demikian ya, dengan demikian ya boleh kita coba simpulkan ya sementara ya. Kita simpulkan sementara Bu Suryana menduga bahwa al-idza'ata sebagai fa'il begitu. Fa'ilnya ini kamu tidak apa isim apa itu? Saya kagak ngerti itu isim, lupa saya. Mapul emang isim. Kalau ada tak itu bukan, tapi ini kalau fa'ilnya di sini di takot tiu. Setelah takot tiu itu ada fiil sama fa'il. Berarti fiil, fa'il. Habis fiil, fa'il apa sih? Lupa saya jadinya. Fa'il. Tadi apa tuh? Isim. Nyerah Pak Guru.
Isim. Oke. Isim Pak Guru. Jadi Kedudukannya saya lupa. kesimpulan terakhirnya ya, kesimpulan terakhirnya Iya. biar kita bisa lanjutkan diskusi bersama teman-teman yang lain. Jadi Bu Iya. Suryana, kesimpulan akhir atau sementara ya, sementara tapi di akhir ini berkesimpulan bahwa al-idha'ata ini adalah apa? Isim. Apakah gitu maksudnya? Apakah dia Iya. mubtada? Apakah dia khobar? Apakah dia fa'il? Apakah dia maf'ul bih? Coba dipilih. Apakah dia Pilihannya itu Iya. si al-idha'ata ada itu atau apakah Iya. sebagai mubtada atau sebagai khobar atau sebagai fa'il ataukah sebagai maf'ul bih? Itu ada 4 pilihan. A, B, C, D. Lihat tamat. Nah, dia sebagai apa ya? Saya juga lupa nih. Ini lebih seru Kalau sebagai daripada pemilihan presiden tahun lalu nih Bu Sur. Oh, tahun lalu ada khobar. calon presidennya cuma 2. Maf'ul bih berarti. Sebagai apa? Maf'ul bih. Iya, oke. Itu Karena ada apa penanda penguat? Ibu menduga itu adalah maf'ul bih. Ada A. Iya, oke bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalau begitu ya, kita lanjutkan. Kalau itu maf'ul bih, fi'il fa'ilnya mana? Fi'il fa'ilnya ini. Fi'ilnya koti'u. Taknya fa'il. Anda. Taknya gimana? Taknya tak fa'il. Kamu. Tan koti'u. Apa fi'il fa'ilnya Ibu? Menunjukkan kalau mudore, kalau tanya kamu. Apa fi'il fa'ilnya Ibu? Fi'il fa'ilnya di koti'u. Apa fi'il fa'ilnya Ibu? Fi'il fa'il. Fi'ilnya apa? Koti'u. Koti. Fi'ilnya koti. Dan koti'u apa ini ya? Kamu. Tamat ta'u lihat tamat tak lihat tamat tak Masih bisa Bu Sur? kullu toribin Masih bisa dilanjutkan? Madorin jamil. Ini kagak mudeng lagi nih saya jadinya nih. Ya, oke, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain, bagaimana? Pak Bambang, al-idha'ata dugaannya sebagai apa, Pak Bambang? Maf'ul bih, Pak Guru. Kalau al-idha'ata adalah maf'ul bih, fi'il fa'ilnya mana? Fi'ilnya tadi mana? Nomor 6 ya. Anfati'u. Iya, terus fa'ilnya anta. Baik. Bu Ros, apa yang Ibu pahami al-idha'ata sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Manakala dia adalah maf'ul bih, fi'il dan fa'ilnya apa? Tanqoti'u. Tangkotiu apanya? Fi'il dan fa'il. Fi'il dan Fa'il. jadi sekaligus gitu. Fi'il dan Tangkotiu adalah fa'il. Ya, baik. Bu Nuri, kalau Bu Nuri bagaimana versi Bu Nuri? Al-idha'ata sebagai apa di dalam kalimat itu?
Isim isyaroh, Maf'ul bih. fiil, Maf'ul isim bi isyaroh. itu Berarti ketika dia kita ini kenali sebagai maf'ul bi, dia fiil fa'ilnya mana? Dan koti'u di dalam. Tangkotiu apanya? Fi'il fa'il jadi itu sudah ini ada termasuk fa'ilnya juga. Jadi fiilnya tangkotiu, fa'ilnya tangkotiu juga. Itu tersembunyi. Ah, Ini bisa sembunyi. Masih ya bisa sembunyi dia. Ya. Apa kita nggak bisa cerita tentang yang sembunyi itu? ya dia bisa anta, tandanya kan tak ini bisa anta bisa hia. Nah, jadi bisa anta ya. Bisa anta Hia. ya. Yang sembunyi itu bisa ketahuan ya. Yang sembunyi itu bisa ketahuan, yaitu anta. Maka kalau begitu kita jadikan saja anta itu sebagai fa'il, begitu ya. Jadi begitu caranya ya. Tangkotiu sebagai fi'il, fa'ilnya adalah anta. Fi'ilnya tangkotiu, fa'ilnya adalah anta. Baik. Kalau ada yang meragukan anta sebagai fa'il ya tinggal ditunjukkan aja. Itu ada cirinya, ada penandanya gitu. Ada penanda yang memperkuat bahwa itu anta bukan yang lain. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia, fa'il itu setara dengan apa, Bu Sur? Fa'il, habis fiil, fa'il. Bahasa saya Indonesia ulangi lagi ya, Bu Suryana ya. setara dengan apa? Dalam bahasa Indonesia, fa'il itu setara dengan apa dalam bahasa Indonesia? Setara dengan apa ya? Dengan sebutan. Baik. Setara dengan Kalau Bu Nuri apa? Fa'il itu setara dengan apa? Subjek. Setara dengan subjek. Ya, Bu Suryana apa? Fa'il itu dalam bahasa Indonesia setara dengan subjek. Berarti apa subjeknya kalau begitu? Kalimat tersebut anta. apa subjeknya? Subjeknya anta. Anta bahasa Indonesianya apa? Anta kamu. Iya, coba. Nah, kalau sekarang coba ya Bu Suryana ya. Coba Bu Suryana. Halo Bu Suryana. Ya. Ibu mau nulis? Anta. Iya lagi nulis subjek anta. Silakan ditulis dulu. Nanti kalau udah dikabarkan ya. Udah tulis. Oh, udah. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau sudah terpahami fa'il, sudah terpahami maf'ul bi, sudah terpahami fi'ilnya, dan tadi sudah terpahami bahwa fa'il di dalam bahasa Arab setara dengan subjek dalam bahasa Indonesia. Nah, dan itu artinya berarti subjeknya kalau kita Indonesiakan adalah kamu. Dalam bahasa Indonesia, subjek itu biasanya di mana, Bu Sur? Di awal, apa di tengah, apa di akhir? Predikat. Subjek. Ya, subjek itu awal, mubtada juga fiil. Pak. Jangan dicampur aduk ya, Bu Suryana, jangan dicampur aduk ya, nanti jadi repot urusannya. Ibu fokus ke ini ya, pertanyaan pemandu saya. Ibu fokus ke pertanyaan pemandu saya. Dalam bahasa Indonesia, subjek itu biasanya di mana? Di awal, di tengah, apa di akhir? Subjek biasanya di awal. Oke. Apa tadi yang akan kita jadikan sebagai subjek? Subjek anta. Jadikan subjek. Itu anta itu fa'il. Yang kan kita jadikan subjek. Subjek kotiu, tan kotiu. Kita ulang lagi ya. Gimana ya? Kita ulang lagi ya, Bu ya. Ya, kita ulang lagi ya. Kalimat nomor 6
Ya, kalimat nomor 6, fiilnya apa? Fiilnya tankoti. Failnya apa? Anta. Ya. Artinya apa? Ini artinya memot Fokus, fokus, itu fokus, 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 memotong. fokus, 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 fokus ke panduan dari saya. Tuh. Fiilnya apa? Tankoti. Failnya apa? Anta. Anta artinya apa? Kamu. Ya. Fa'il bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia setara dengan Anta. fi'il, fa'il itu bahasa Arab. Kalau dalam Fiil, bahasa fa'il. Indonesia itu ya, ikutin ini ya, Apa sih? Ya. ikuti panduan saya ya. Ya, fiil. Dalam bahasa Arab fa'il ya. Fa'il bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, fa'il itu setara dengan apa? Anta. Indonesia. Kamu. Coba lihat tadi, coba yang Ibu catat tadi, coba lihat. Ya, Tadi Ibu. bilangnya subjek. Ya, itu Ibu bilangnya subjek subjek. juga. Bilangnya subjek juga. Oh, gitu. Iya. Subjek. Bilangnya subjek kalau bahasa Iya, Indonesia. gitu ya. Ah, iya. Fa'il subjek. Iya. Gitu ya. Yang begitu-begitu tuh saya lupa tuh maksudnya. Enggak apa-apa, itu kan. Itu. Yang penting jangan putus asa. Karena itu adalah harapan kita ya, harapan kita. Memang tidak ringan. Ya. Namanya perjuangan itu apapun juga ya, namanya perjuangan itu tidak ringan. Fa'il subjek setara dengan anta, gitu kan? Kok setara dengan anta? Yang Ibu catat tadi, ya, bilangnya fa'il apa? subjek bacaannya. Fa'il setara dengan subjek, gitu, coba tulis ulang. Oh, fa'il setara dengan subjek. Iya, begitu. Setara dengan subjek. Fa'il setara dengan subjek. Setara itu sama. Iya. Aduh, lagi. Sudah? Fa'il setara dengan subjek. Ya, fa'il setara dengan subjek. Tadi fa'ilnya apa? Fa'ilnya anta. Berarti subjeknya? Fa'il. Kok jadinya begitu? Pakai bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia gimana sih? Tadi sudah kan ditanya, anta itu artinya apa gitu. Kamu. Iya, itu dia, berarti subjeknya adalah Allah. Fa'il setara dengan subjek. Aduh, itu yang bikin saya riuh nih. Jangan bingung Bu, dengerin Pak Guru nanyanya apa. Fa'il setara dengan subjek. Setara itu artinya sama. Bisa lanjut? Ya, lanjut ya, Pak. Baik. Ya, udah mulai ngoceh tuh pada datang tuh. Risik udah mulai. Oke, baik, kita ulang ya. Fa'ilnya apa? Fa'il setara dengan subjek. Saya bilang fa'ilnya apa kata saya. Anta. Iya. Fa'ilnya apa? Allah. Fa'ilnya anta. Berarti subjeknya? Fa'il setara dengan subjek, fa'il. Iya, betul. Fa'il setara dengan subjek. Fa'ilnya apa? Ta. Berarti subjeknya? Subjek
Lihat Iya bingung tamat nih saya nih dia jadinya Kan anta. kalau anta itu kan bahasa Arab, Bu. Anta itu Nah, bahasa kamu Arab, mimma fa'il. anta. Kalau toribun subjek Iya, itu Fadil. bahasa lima Indonesia, lima anta itu bahasa Indonesianya apa? Eh, anta bahasa Indonesianya kamu. Ya itu berarti subjeknya kamu gitu. Oke, itu dulu jadi saya jadi Bingung setara oh itu. subjeknya kamu. Setara Kamu. maksudnya apa, Kamu. Bing? Subjek, Itulah ya memang fa'il, ya. iya, Kita itu subjek, fa'il, kamu, anta. Yang sebenarnya simple tapi karena ya nggak fokus. kita ini Iya. memang di antara problem kita adalah dan memang kita rasa ya. Kita ini secara umum tidak terlalu sensitif terhadap makna kata. Iya. Ya, Bahasa artinya kita Indonesia. ya bahasa Indonesia kita gitu. Bahasa Indonesia ya kita pakai aja begitu, enggak tidak merasa bahwa ini kata kalau begini maksudnya itu dan sebagainya. Misalnya setara. Setara itu memang dia punya sinonim dengan sama, tapi kita bisa katakan enggak sama gitu ya. Namanya setara itu artinya berada pada tahap. lihat tamat lima tak. Oke, baik, sudah ya. Bu Ya. Suryana apa subjeknya? Jangan ngomong dulu apa, gue lagi usul belajar, lu jangan pada ribut. Subjeknya, Iya. subjeknya, terus kurang ajar lu, ngeledekin gue, astagfirullahaladzim. Subjek, kamu. Iya. Subjek biasanya ditaruh di mana? Subjek di depan. Iya, coba sekarang mulailah Ibu mengungkapkan makna nomor 6. Mulailah dengan menyebut kata kamu. Coba, bagaimana jadinya? Kamu, oh ya, Assalamualaikum. Mau kemana, Mas? Oh, hati-hati ya. Apa, Pak? Ayo, mulai kalimatnya dengan kata kamu. Kamu. Nah, terus titik. Tadi, Ya, nomor 6 untuk makna nomor 6. Kamu jangan. kalau dari susunan begininya makan begini nih. Kamu, kamu berhenti. Ada laknya. Terus tidak berhenti. Kamu tidak berhenti. Yo, siaran. Kamu tidak berhenti siaran. Sepanjang tawilun min hari. Bahasa Indonesianya aja, Bu. Bahasa Indonesianya kamu tidak berhenti siaran sepanjang hari. Iya, bagus. Nah, kalau bahasa Indonesianya susunannya gitu. Iya, bagus. Lah, kamu tidak berhenti. Iya, bagus. Ya, di dalam kalimat itu ada maf'ul bih-nya tidak? Maf'ul bih. Ini radio. Iya, siaran. Saya nanya ada apa tidak ya, Ibu mah suka bikin saya nggak enak hati. Minta 1 dikasih 2 kan saya susah nanti balas budinya. Saya ulangi ya, Bu ya. Saya ulangi ya. Jadi di dalam kalimat tersebut ada maf'ul bih-nya tidak? Ada. Itu aja jawabnya. Itu. Dalam bahasa Indonesia, maf'ul bih itu setara dengan apa? Predikat. Ibu-ibu, Ya. apa maf'ul bih dalam bahasa Indonesia setara dengan apa? Objek. Maf'ul bih objek. Subjek, objek, predikat. Apa, Bu Suryana? Maf'ul bih itu setara dengan objek. Iya, baik. Nah, berarti dalam pemahaman kita kalimat tersebut ada objeknya.
Oke, baik. Objek. Coba subjeknya apa? Subjeknya. Subjek. Tadi kamu. Ya. Predikatnya apa? Subjek. Objek. Objek. Predikatnya si Koti. Tan Koti. Dalam bahasa Arab yang nggak ada istilah Masa. predikat kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab lain lagi ceritanya kalau dalam bahasa Arab. Oh, Kalau subjek, predikat, Siap. objek itu bahasa Indonesia. ya. Ya, kalau dalam bahasa bahasa Arab yang kita Indonesia. omongkan bukan subjek, Objek. predikat, objek. Kalau dalam bahasa Arab kita omongkan fi'il, fa'il, maf'ul Fa'il, bih, begitu. Oh, Gitu. iya, fi'il, fa'il, Kalau maf'ul ditanya bih. bahasa Indonesia Objek, gitu. objek, aduh, iya jadi, yang enggak ini. Oke, baik. Subjek, Ya, objek, baik. predikat. Ya, Tapi tadi sudah bagus ya, nanti kalau sudah hilang puyengnya kita lanjutin lagi diskusinya. Ya. Ya, nomor 7 silakan. Siapa berikutnya? Pak Bambang dah. Pak Bambang Ya. yang urusannya Ya, tadi. Pak Bambang. Ya, lah. silakan Pak Ya, Bambang. ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat lihat tamat tak lihat tamat ta'a lihat tamat tak kulun tolibin bimandurin jamilin. Iya. Apa makna yang terpahami? Kepada semua murid-murid, nikmati pemandangan indah itu. Apa Pak sekali lagi? Enggak lah. Oh, enggak lah ya. Dia enggak lah ya. Yang biru, yang biru. Hendaklah amati murid-murid pemandangan yang pemandangan bagus, pemandangan indah. Iya. Subjek kalimat Bapak apa? Lihat tamat. Lihat Subjek. Lihat tamat. Subjek. Gua Subjek kalimat Bapak apa? dia ya. Dia Terus predikatnya apa? ya tamak ya gua ya. Ini kalau masih dicampur adukan Tamat. antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, kita akan punya problem. Kita akan punya problem. Ya, kita akan punya problem. Kalau arah pertanyaannya yang saya tanyakan itu bahasa Indonesia, maka responnya juga bahasa Indonesia gitu. Memang dua-duanya berkaitan, tapi jangan dicampur adukkan gitu. Nanti kita akan ada kesulitan di dalam mengembangkan kemampuan kita lebih lanjut kalau kita campur adukkan. Tapi bahwa kita melihat ada hubungan, ada keterkaitan, memang harus karena kita kan orang Indonesia itu. Tapi jangan dicampur adukkan. Itu jadi kacau. Nah, misalkan ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari itu begini. Itu ada orang yang berpandangan tidak boleh membaca iya kana budu. Kenapa? Karena kana itu kata dia. Karena kana itu adalah nama hantu. Itu. Lah kan bagi kita yang belajar bahasa Arab itu kan jadi aneh. Tuh. Karena dia apa? Dia bandingkan dengan bahasa Indonesia. Tidak boleh apa? Harus pisah pantai Losari. Nggak boleh Tailo. Lah itu kan memang gimana ceritanya begitu. Motong-motong begitu. Kan udah jelas itu pantai itu satu kata, Losari itu kata yang lain gitu. Jangan dipotong Tailo. Jadi begitu. Tayo Sari. Tailo Sari. Itu. Pan bahasa Betawi apalagi bahasa Betawi kan ada pan ya. Pandah dibilang gitu. Jadi
Pan dibilang. Pan, tai Udah loh, bilang. Sari. Kan udah dibilang pan. Iya kan gitu. Jadi jangan begitu ininya. Itu dia semangat betul melihat bahwa ketika ada persamaan lalu ya. Jadi kalau ini nih ya cara kita memudahkannya. Kalau kita bicara tentang gitu, tentang subjek, predikat, objek itu ya bahasa Indonesia gitu yang diomongkan gitu. Indonesia. Nah, tapi kalau kita bicara tentang mubtada, khobar, Ya, khobar. maf'ul bih, itu bahasa Arabnya itu yang ditanyakan. Ya, maksudnya apa misalnya? Supaya ketika kita berkata, itu nomor 6, mana maf'ul bihnya? Jawablah al-idza'ah. Gitu. Tapi nomor 6, apa objek yang bisa dipahami? Katakanlah siaran. Gitu. Bisa kita lanjut, Pak Bambang? Bisa dulu. Ya, subjeknya apa? Murid-murid. Iya. Predikatnya apa? Predikatnya mengamati. Iya. Objeknya apa? Objek. Pemandangan indah. Iya, kan enak begitu. Ya, murid-murid mengamati pemandangan indah. Oke. Mana yang bermakna mengamati, Pak? Yatamatta'u. Ya. Yatamatta. Iya. Kira-kira di situ ya, Pak Bambang ya. 3 huruf dasarnya apa di situ? Kita pakai ilmu 3 huruf dasar ya yang dulu kita banyak manfaatkan waktu belajar bahasa Arab Qurani. Ya. Apa kira-kira 3 huruf dasarnya? Tak mim tak. Tak mim. Tak mim tak. Tak mim tak. Ya. Kalau begitu jadinya 2 huruf jadinya dong. Oh ya. Berarti tak mim ain. Tak mim ain. Urutannya gimana duluan? Coba tak. dari ujung, dari ujung. Apa? Dari tak, Mbak. Tak. Dari ujung. Oli. Dari Kan ujung. Hah? Kan 3 huruf itu ya. Iya, nggak apa-apa, tapi dari ujung, Ibu. Bapak nyebutnya ujung. Ujung tuh dia akhir ya. Iya. Ain. Iya, Ain mim. Ain mim tak. Mim ain tak mim. Iya, begitu. Jadi ada ain. Ini saya nggak pakai itu ya, susah nulis ya. Nah. Tuh. Kalau dari ujung, dari kiri, ain tak mim. Kalau dari kanan berarti? Tak mim ain. Kanan. Saya kadang ketawa di kediri sendiri gitu. Ini gara-gara kayaknya ini ya. Gara-gara orangnya itu serius ya. Jadi hal-hal sederhana kok jadi nggak sederhana. Gitu. Kalau dari kiri, ain tak mim. Kalau dari kanan, mim tak ain gitu. Kadang yang di hati mungkin nggak sesuai dengan ini. Kalau yang di mulut ya. Iya. Nah, kalau dari kiri ini kan ain tak mim. Kalau dari kanan berarti mim tak ain. Nah, Maksudnya gitu. iya gitu. Nah, kalau dari tengah-tengah terus kanan kiri tak mim ain, tak ain mim gitu. Nah, coba Pak Bambang, pernah dengar kata mut'ah nggak? Dengar, Pak. Nikah Apa itu? mut'ah gitu ya. Apa maksudnya itu? Nikah sebentar ya. Apa tujuannya nikah kok sebentar? Apa mut'ah ya? Mut'ah. Oh iya, sebenarnya dari kata ini yang mut'ah. Oh, iya. Apa Pak Bambang?
Bapak sih nggak kepikir ya, karena nggak pernah ada ide mau mut'ah ya Pak ya. Ibu-ibu yang lain apa? Nikah kok sebentar apa tuh? Nikah kontrak ya. Apa ya? Nikah kok pakai kontraknya kok sebentar gitu? Apa yang dicari? Iya. Oh, nikah berjangka waktu mungkin ya. Yang Untuk dicari Nikah berjangka waktu. adalah gitu. Yang dicari adalah kesenangan. Iya. Ke ya, yang dicari adalah kesenangan. Kesenangan. Nah, itu namanya mut'ah. Cuma semalaman doang tuh. Tuh, ya kan mau nyari orang mau nyari senang-senang gitu. Karena kalau mau dicari kebahagiaan, ya tentu nggak ada yang mau bahagianya semalam doang. Gitu. Itu coba melegalkan. Kita satu malam. Ada kejadian Bu Ros dulu, mungkin belum ini Bu Ros belum tahu Iya. di Indonesia. Iya, itu artinya menikmati gitu ya. Mut'ah Ya, itu mencari kenikmatan. untuk setiap bisa menikmati. Jadi bukan tadi Pak Bambang mengamati gitu ya. Menikmati. Oh, mengamati. Oh, ya. Itu. Sama taat. Nah, oke. Di awal kata tadi ya, di awal pada ungkapan lihat tamatta, awalnya apa di situ? Li. Ya, itu maknanya apa li di situ? Jangan ya berarti. Beli Jangan, mana? Bu. Jangan. Jangan. Beli mana? Oh, Cocok hendaklah, itu Bu. orang mau Hendaklah. nikmat dilarang-larang. Hendaklah. Hendaklah. Jadi apa jadinya kalau begitu Amar. sekarang? Amar Hendaklah. ya. Subjeknya gimana jadinya? Hendaklah. Hendaklah Subjeknya apa? murid-murid menikmati pemandangan indah. Iya. Oke, bagus. Nah, baik. Sekarang silakan dibaca ulang. Oh, nikmatilah ya. Lihat tamatta kullu tolibin bimandurin jamilin. Iya, bagus. Coba lihat kata sebelum jamil. Ya, sebelum jamil. Apa ada wawu di situ? Enggak ada, Bu. Iya. Kalau tidak ada wawu, coba tidak usah ada bunyi u. Turunkan sedikit, jangan terlalu tinggi. Bimandorin ya. Bimandorin. Iya. Coba dari awal diulang. Lihat tamatta kullu tolibin bimandorin jamilin. Iya, baik. Terima kasih. Lanjutnya silakan nomor 8. Ya, baik. Lan yan jahilun fil imtihani. Iya, apa maksudnya? Tidak orang malas, orang bodoh tidak akan berhasil dalam ujian. Iya, bagus. Mana yang bermakna berhasil? Yan jaha. Itu fi'il mudhari apa bukan? Mudhari. Marfu, mansub atau majzum? Mansub. Apa penandanya? Fathah. Iya, bagus. Apa faktor pendukung penyebabnya? Didahului oleh lan. Oke, bagus. Kita lanjut nomor 9, silakan. Ros. Silakan Bu Ros. Lam yarkab tolibun sayyaratan ambatan. Iya, apa maknanya? Pelajar itu tidak mengendarai kendaraan umum. Dari mana dipahami ada itunya? Pelajar tidak naik kendaraan umum. Mana yang bermakna pelajar? Tolibun. Iya, oke. Sebagai apa di situ? Sebagai subjek. Sebagai fa'il. Fa'il ya.
Oke. Maf'ul bihnya ada Ada yang mana? sayarotan. Mm-mm. Lalu amatan sebagai apa? Iya, sebagai itu keterangan objek. Keterangan Sayarotan objek. amatan. Apa Sayarotan istilahnya amatan dalam itu bahasa Arab? ya, Apa istilahnya dalam bahasa Arab? Sebagai apa dia? Amatan. amatan. Dia itu naat. Iya, oke bagus. Itu ada fi'il mudhari di dalam kalimat nomor 9 Ada yang mana? yarkab. Iya, itu marfu, mansub atau majzum. Majzum. Apa penandanya? Sukun. Dibaca Mm-mm. sukun. Apa faktor penyebabnya? Ada lam Iya. sebelumnya. Mm-mm. Bagus. Ya, berikutnya nomor terakhir, silakan. Busur. Jangan tanya-tanya. Al-muslimu. Al-muslimu la yatruk. Udah nggak pusing lagi, Ibu. Al-muslimu la yatruk wala walan yatruka sholatahu. Iya, apa Kalau ada maknanya? tak pakai hu. Ini seorang muslim tidak akan meninggalkan sholat. Mm-mm. Yang bermakna meninggalkan yang mana? Meninggal seorang tak meninggalkan. Yang bermakna Tak, meninggalkan yang mana? ya truka orang muslim Yang bermakna meninggalkan yang mana? yang tidak meninggalkan, tidak taruh. Ibu-ibu, Ya truka Bapak yang lain? Yang Ya, bermakna meninggalkan yang mana? Ya, Ya, terus. Itu Yatruka. kata dimunculkan berapa kali? 2 kali. dua kali. 2 kali. Yang pertama itu dalam kondisi marfu, mansub, apa majzum? lah mazum. Yang kedua dalam kondisi marfu, mansub, apa majzum? Patah ada lan. Apa tuh namanya? Ada Ya, lan. ibu-ibu, Ada Bapak yang lain. Yang Mansub. pertama Mansub. dalam kondisi marfu, mansub, apa majzum? Yang pertama marfu. Marfu. Pertama Yang marfu. pertama marfu, yang kedua Kedua mansub. mansub. Yang pertama marfu. Oke. Ya, Jadi bacanya bagaimana yang pertama? Yatruku. ya truku. Jadi dengan kata sebelumnya bagaimana cara membaca dengan kata sebelumnya? Al-muslimu la yatruku. La yatruku. Kemudian yang kedua marfu, mansub, apa majzum? Mansub. Mansub. Apa faktornya? Karena ada lan sebelumnya. Ada lan. Oke, sehingga kalau ada lan dia mansub, maka cara membaca yatruku yang kedua adalah Lan yatruka. lan yatruka. Jadi secara lengkap dari awal bagaimana membacanya? Al-muslimu la yatruku walan yatruka sholatahu. Iya. Oke, baik. Itu dia, Ibu. Gimana Pak Bambang? Hitungnya apa Pak? Sholat tahu, sholat tahu. Sholatahu. Yatruk apa maknanya Pak Bambang? Meninggalkan. Meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Sholat. Dengan demikian diduga sholat sebagai apa dalam bahasa Arab? Makmul bih. Apa Pak?
maf'ul bih. Iya. Maf'ul bih itu marfu, mansub, apa majrur? Mansub. Mansub. Kalau mansub berarti sholat ujungnya dibaca dengan Sholatah. Nah, ini ada hak gimana? Sholata. sholata. Oke gitu ya. Jadi sholata bukan sholatu, bukan sholati. Nah, lalu domir yang di ujungnya bagaimana cara membacanya, Pak Bambang ya? Ini hanya ada dua cara. Ya, ada dua cara membacanya. Apa dua cara itu? Antara hu atau hi. Dia nih. Tuh. Yang dibaca ha adalah kalau begini. Oh, Ya, yang dibaca ha adalah yang begini. Ini selalu dibaca ha. Kalau yang begini tulisannya, kemungkinannya hu atau hi. Lihat sebelumnya. Ya, lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasroh, dia dibaca hi. Kalau tidak kasroh sebelumnya, maka dia dibaca hu. Sebelum ha ini, sebelum domir ini, ada huruf apa, Pak Bambang? huruf ta. Itu dibaca kasroh apa bukan? Fathah. Bukan. Bukan. Kalau tidak kasroh berarti dia akan dibaca Hu. hu. Sehingga kalau digabung sholata dengan domir tersebut, maka akan menjadi Sholatahu ya. iya. Apa sudah menjawab pertanyaan yang tadi Bapak miliki? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Dengan demikian, Ibu-Ibu, Bapak sekalian, tuntas sudah latihan kita. Nomor 10, mudah-mudahan ini menambah wawasan, pengetahuan, serta keterampilan kita di dalam memahami, membaca bahasa. Ya, baik. Nanti Ibu-Ibu lanjutkan lagi ya latihannya ya dengan latihan berikutnya. Apa latihannya adalah Disuruh itu ya isi dengan huruf isi dengan kata ya, isi dengan kata jazam atau kata nasob yang tepat. Ya, sehingga nanti kita akan berlatih lebih lanjut gitu ya, membaca fiil mudhari yang majzum dengan fiil mudhari yang mansub. Ya, jadi pilihlah mana harfu nasbin dengan harfu jazmin yang cocok untuk melengkapi kalimat-kalimat yang ada pada latihan bab. Bisa dilaksanakan latihan ini, Bu Bapak sekalian? Terus fiil mudhari'nya yang udah bergaris ini bisa kita rubah juga ujungnya ya Pak Guru. Kalau nggak cocok isi apa? Iya, iya. Iya. Bisa satu contoh Pak Guru nomor 1. Contoh ya. Contoh itu. Al-kafiru titik yu'minu billah. orang kafir. Al-kafiru titik yu'minu billah. Apa kira-kira isi yang cocok titik-titiknya? Itu lah. Coba sekarang isi titik-titiknya dengan harf yang tidak harf yang memungkinkan fiil mudhari'nya marfu. Al-mu'minu titik-titik yu'minu billah. Apa kira-kira isinya? Tetap yu'minu. Al-kafiru la yu'minu billah. Iya, al-kafiru la yu'minu billah. Nah, sekarang ya, al-kafiru titik-titik yu'mina billah. Yu'mina. Al-kafiru lan yu'mina billah. Iya, oke.
Nah, sekarang al-kafiru yu'min billah. Li yu'min. Oh, enggak dong, al-kafiru layu. Lam. Sih tadi Lam al-kafir. yu'min billah. Gitu. Lam yu'min. Al-kafir. Iya, kan gitu ya. Bahwa Kalau tadi kan untuk menunjukkan bahwa yu'minu itu bisa marfu, bisa majzum, bisa mansub. Ya, dengan ada kata sebelumnya. Kalau marfu la yu'minu, majzum lam yu'min, mansub lan yu'mina. Nah, kalau ini kan tidak serepot yang tadi ya, dalam pengertian diisi ketiga-tiganya. Kalau ini atau, jadi pilihan ya. Itu. Kalau yang cocok adalah harf jazm, taluhlah harf jazm. Berarti mudhari'nya menjadi majzum. Kalau yang cocok dari segi makna adalah harf nasabnya, maka tak letakkanlah harf nasab. Harfu nasbin. Lalu mudhari'nya menjadi mansub. Gitu. Kalau Bisa? misalnya udah ada garis Pak Guru, ini kan seperti yaksuru. Kan itu dia Itu kan marfu. belum dikasih itu kan, belum dikasih. Iya, yang udah ada barisnya Pak Guru. Iya dia berbaris begitu karena dia belum dikasih harfu jazmin atau harfu nasbin. Berarti kita rubah ya Pak Guru ya. Iya. Ya. Kita rubah atau ikut. Ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi ini kan belum dikasih harfu nasbin, belum dikasih harfu jazmin. Karena belum dirubah. Nggak apa-apa dirubah. Oke, saya ulangi dulu ya. Ini kan belum dikasih harfu nasbin, belum dikasih harfu jazmin. Maka wajar dia marfu, yaksuru misalnya. Wajar yaksuru itu marfu karena dia belum dikasih harfu jazmin, belum dikasih harfu nasbin. Kalau nanti dikasih harfu jazmin, tentu yaksurunya akan yazum. Kalau nanti dikasih harfu nasbin, tentu yaksurunya akan mansub. Begitu. Gitu ya? Iya. Ya, baik. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, ada ilmu yang bisa kita dapatkan, dan yang lebih penting dari semua itu ada ridho Allah yang bisa kita gapai bersama. Amin. Baik, ibu-ibu, apa sekalian, itu dia kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi aktif, semangat dan kesungguhan Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.